Kalian tahu nggak sih, belakangan ini saya lagi pakai sebuah TWS yang nyaman banget dipakai di telinga dan harganya itu juga terjangkau. Ini dia JT T11. Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi, dan di tangan saya sekarang ada sebuah TWS yang saya bahas di opening tadi, yaitu adalah JT T11. Nah, waktu video ini dikerjakan, JT T11 ini katanya sih belum rilis ya, tapi akan rilis di Indonesia secepatnya. Dan saya dapat bocoran kalau TWS ini juga terjangkau, harganya sekitar 200 ribuan aja. Menarik banget buat kita bahas di video kali ini. Desain TWS ini cukup mainstream ya, dengan warna hitam dan bahan doff seperti ini. Di bagian bawah terlihat TWS ini sudah di jalur yang benar, menggunakan port USB Type-C buat ngecas. Bobot TWS ini menurut saya masih tergolong ringan dan masih enak disakuin di celana yang agak ketat sekalipun. Lanjut ke bagian earbuds-nya dengan desain yang terinspirasi brand sebelah banget ya kelihatannya. Earbuds-nya ini bertipe in-ear monitor yang berarti pas dipakai dia bener-bener masuk ke dalam telinga kita dan punya kemampuan isolasi suara dari luar dengan lebih baik. Feels dipakainya buat saya enak banget dan saya suka, bahkan saya betah berlama-lama pakai TWS ini. Nggak kerasa capek juga karena earbuds-nya memang enteng. Pas saya tes buat dengerin musik, ternyata TWS ini punya karakter suara yang lebih menonjolkan vokal. Saat dengerin lagu Yoru ni Kakeru nya YOASOBI, suara mbak vokalisnya itu kerasa empuk banget dan terdengar merdu. Untuk kalian yang cari suara bass, sayangnya di TWS ini agak kurang berasa. Tapi overall masih enak kok, beneran deh. Buat navigasinya, TWS ini pakai sistem touch. Jadi di sini kita bisa kontrol play and pause, skip dan previous lagu, angkat telepon, serta ngatur volume langsung dari TWS-nya. Ada satu hal yang agak awkward ya di TWS ini, yaitu kalau kita mau ngatur volume pakai TWS ini, kita pakai TWS yang sebelah kiri untuk naikin volume dan TWS sebelah kanan untuk nurunin volume. Padahal biasanya di TWS pada umumnya itu kita pakai TWS sebelah kanan untuk naikin volume dan yang kiri untuk nurunin volume. Jadi kayak kebalik gitu loh di TWS ini. Ya, jadinya agak beda dengan TWS pada umumnya di luar sana. Untuk bermain game yang saya rasakan di TWS ini sudah cukup minim ya. Jarak antara animasi tembakan dan suaranya itu masih bisa ditoleransi saat saya bermain PUBG. Tapi tetap ada delay-nya kok, ya karena memang perangkat wireless pasti nggak mungkin 100% real time. Nah lanjut untuk mikrofon, seperti inilah kira-kira kualitas dari mikrofonnya JT T11. Ini saya hubungkan ke HP saya ya, jadi seperti ini kira-kira mikrofonnya kalau dipakai buat nelpon ataupun buat bermain game. Kayak gimana menurut kalian? Coba nilai sendiri ya. Oh iya, earbud TWS ini sudah punya sertifikasi IPX4, jadi kalau mau dipakai olahraga sampai keringetan atau kena hujan harusnya masih aman-aman aja. Asal nggak kalian pakai buat berenang aja sih. Baterai TWS ini diklaim JT bisa bertahan sampai 20 jam kalau dipakai terus-menerus. Tapi jujur saya belum pernah ngetes sejauh itu ya, karena siapa juga yang mau ngetes dengerin musik 20 jam non-stop. Nah, satu-satunya kelemahan dari TWS ini yang gagal membuat dia sempurna untuk harganya adalah di masalah konektivitas. Jadi sekarang TWS ini saya pasangkan dengan daily driver saya, yaitu iPhone 13. Nah, masalahnya kayak gimana? Jadi semisal nih ya, saya lagi selesai pakai, terus TWS-nya udah saya taruh di charging case-nya, kemudian saya tutup, harusnya kan dia mati ya, tapi ternyata di iPhone saya itu, kalau kalian lihat, nah, dia itu masih tersambung. Jadi masih ada JT T11 connected di sini. Nah, ini agak menyebalkan ya, dimana saya kalau setiap kali pakai TWS ini, saya malah harus matikan Bluetooth di iPhone saya. Supaya apa? Supaya TWS-nya mati dengan sendirinya, karena kan kehabisan waktu ya setelah timeout beberapa menit. Tapi ya, masa saya setiap selesai matiin TWS malah harus matiin Bluetooth saya, kan jadi repot gitu. Tapi saya nggak tahu ya, ini masalahnya cuma ada di iPhone saya aja atau kayak gimana, karena saya juga kebetulan cuma pegang iPhone sekarang, nggak ada Android buat saya tes. Jadi itu info aja buat kalian. So, kesimpulannya, dengan harga 200 ribuan, menurut saya TWS ini termasuk bagus. Earbuds yang nyaman dipakai, hasil suara yang oke, buat gaming santai juga masih cukup, dan ada sertifikasi tahan air juga. Hanya saja masalah konektivitas di iPhone yang kurang oke menurut pengalaman pribadi, membuat saya agak sulit menjadikan TWS ini sebagai TWS sehari-hari yang saya gunakan.
Oke, mungkin segitu aja ya cerita saya bareng JT T11 ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!